Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perusahaan pembiayaan syariah. Apa itu perusahaan pembiayaan syariah? Perusahaan pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan perusahaan pembiayaan syariah. Adapun akad yang diterapkan pada sumber pendanaan ini meliputi: yang pertama, pendanaan mudharabah mutlaqah. Sohibul mal tersebut membiayai 100% modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang tidak ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Yang kedua, pendanaan mudharabah musyarakah. Sohibul mal membiayai 100% modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Yang ketiga, pendanaan mudharabah musyarakah. Sohibul mal dan perusahaan pembiayaan selaku pengelola atau mudharib turut menyerahkan modalnya dalam kerjasama investasi, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Yang keempat, pendanaan musyarakah yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain untuk usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Selanjutnya, perusahaan leasing syariah. Apa itu perusahaan leasing syariah? Perusahaan leasing syariah adalah kegiatan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan nasabah. Pembiayaan di sini artinya jika nasabah membutuhkan barang modal dengan cara disewa atau dibeli secara kredit, maka pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian. Adapun prosedur transaksi leasing syariah secara umum yaitu: yang pertama, leasing menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi harga, jangka waktu pengiriman, dan jaminan purna jual atas barang. Yang kedua, pihak lesi mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal di mana lesi dapat meminta lesi quotation. Yang ketiga, jika permohonan lesi diterima, maka pihak lesi dan lesor bertemu untuk menandatangani perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh lesi. Yang keempat, pihak lesor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai tipe dan spesifikasi barang yang diinginkan oleh lesi dan membayar sesuai pembayaran. Yang kelima, pihak supplier mengirimkan barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran kepada lesi. Dan yang keenam, penyerahan dokumen atas supplier kepada lesor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Yang ketujuh, pembayaran lesor kepada supplier. Dan yang terakhir, pembayaran angsuran secara berkala oleh lesi kepada lesor. Ada pula anjak piutang syariah atau factoring. Anjak piutang syariah adalah berpindahnya piutang atau perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lain. Dalam kegiatan anjak piutang yang dilakukan di Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yakni: yang pertama, transaksi anjak piutang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu anjak piutang dengan pembiayaan atau financing activity, dan anjak piutang non-pembiayaan atau non-financing activity. Yang kedua, transaksi anjak piutang dapat dilakukan untuk transaksi perdagangan domestik atau anjak piutang domestik, dan transaksi perdagangan antar negara atau ekspor impor
atau anjak piutang internasional. Yang ketiga, objek anjak piutang adalah piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari suatu perdagangan dalam atau luar negeri. Dan yang terakhir, pembiayaan anjak piutang hanya dapat dilakukan kepada perusahaan, bukan kepada individu atau orang perorangan. Selanjutnya, pembiayaan konsumen syariah. Pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Jenis-jenis pembiayaan yaitu yang pertama, modal kerja syariah. Yang kedua, investasi syariah. Yang ketiga, konsumtif syariah. Yang keempat, sindifikasi. Yang kelima, pembiayaan berdasarkan takeover. Dan yang keenam, letter of credit atau LC. Dan yang terakhir adalah kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah menurut fatwa adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan untuk alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan. Dalam hal ini, bank syariah sebagai penerbit kartu berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan akadnya, yang pertama, kafalah. Yang kedua, qard. Dan yang terakhir, ijarah. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.